Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Ruben Lilipori dari Spirit of Servant. Dan sekarang saya akan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan memberikan suatu tema dalam perenungan hari ini adalah mengucap syukur. Maka saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak mari kita semua untuk membuka Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-19. Dan di sini saya akan membacakannya untuk kita semua. Injil Lukas 17 ayat yang ke-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku yang terkasih, di dalam perikop ini LAI memberikan suatu tema, memberikan suatu judul dalam perikop ini adalah ke-10 orang kusta. Tetapi saya akan memberikan tema dalam perenungan hari ini adalah mengucap syukur. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa ada 10 orang kusta yang mengharapkan penyembuhan dari Yesus. Kali ini Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, ia menyusup perbatasan ke Samaria dan ke Galilea. Ketika mendengar bahwa Yesus berada di suatu tempat, berada di suatu desa, maka orang-orang kusta itu datang dan berdiri dari jarak jauh kepada Yesus. Dan di sini ayat ke-13 mengatakan bahwa Yesus, Guru, kasihinilah kami. Orang kusta itu berkata dan meminta penyembuhan dari Yesus. Mengapa mereka berdiri dari jarak jauh? Karena kita tahu bahwa mereka memiliki penyakit kusta. Bahwa penyakit kusta akan diasingkan oleh lingkungan sekitar. Akan dikucilkan dari lingkungan sekitar. Karena memang penyakit ini dapat menular. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika mereka mengalami penyakit kusta, maka mereka itu datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menyembuhkan mereka dalam 10 orang kusta ini. Setelah itu, Yesus memerintahkan ke 10 orang kusta ini untuk pergi. Yaitu pergi kepada imam bahwa mereka sudah sembuh, supaya mereka bisa kembali bergabung di dalam komunitasnya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dari 10 orang kusta ini, hanya ada satu orang yang berterima kasih dan ia bersujud kepada Tuhan. Ternyata satu orang ini adalah orang Samaria. Bisa dibilang orang ini orang yang belum mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi satu orang ini tahu mengucap syukur, tahu berterima kasih bahwa ia telah disembuhkan. Maka saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kadang-kadang kita seperti 9 orang kusta ini. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, lalu kita meninggalkan Tuhan. Contohnya, misalnya ada yang terjadi mungkin ketika kita tidak mempunyai pekerjaan. Kita mengharapkan pekerjaan kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan, saya ingin pekerjaan, saya ingin mempunyai pekerjaan yang layak Tuhan. Tetapi setelah kita menerima pekerjaan, apa yang terjadi? Malah kita lupa, tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Kita fokus untuk bekerja dan kita lupa. Awalnya kita meminta kepada Tuhan dan kita melupakan Tuhan. Mungkin bisa juga terjadi ketika kita menginginkan seorang jodoh. Ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak punya pasangan. Tetapi ketika Tuhan beri, mungkin kita juga lupa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, aplikasinya dalam perenungan hari ini adalah marilah kita bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ada banyak hal yang telah dianugerahkan Tuhan kepada setiap kita, namun kita jarang merasa bersyukur. Kebanyakan kita mengalami keluhan-keluhan dan mungkin sulit untuk mengucap syukur, bahkan cenderung bersungut-sungut di hadapannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita renungkan. Apakah kita mau seperti satu orang yang tahu berterima kasih, atau mungkin kita mau menjadi seperti 9 orang yang pada awalnya meminta kepada Tuhan tetapi melupakan berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. So, mari apa yang dikasih dalam Tuhan, mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam perenungan hari ini berbicara mengenai ucapan syukur. Apakah kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atau kita melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Awalnya mungkin kita meminta, tetapi ketika Tuhan jawab, seringkali kita sebagai manusia lupa akan kebaikan Tuhan.
Mari kita mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita mengucap syukur di dalam Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.